kita ingin membuat manajemen data-data karyawan, maka nama. Oke, kalau tadi kita sudah berhasil membuat database, sekarang saatnya kita membuat sebuah table. Nah, ceritanya kita ingin membuat manajemen data-data karyawan, maka nama yang paling relevan untuk dibuat menjadi sebuah table adalah karyawan. Nah, kita tuliskan saja di sini kolomnya ada 5. Oke, artinya apa? Dalam tabel karyawan ini, kita ingin membuat 5 field atau 5 kolom. Nah, kita klik saja go. Oke, di sini sekarang kita tentukan nama field yang ada di dalam karyawan tersebut. Gimana sih cara menentukannya? Teman-teman bayangkan saja, dalam karyawan dia biasanya mempunyai atribut apa saja yang melekat. Nah, pastikan karyawan mempunyai ID. Lalu dia mempunyai sebuah nama, mempunyai alamat dan sebagainya. Yaitu semua informasi yang mendukung si data-data karyawan tersebut. Nah, jika dia adalah merupakan data makanan, ya kita bisa bayangkan kan, makanan mungkin mempunyai warna, mempunyai asal makanan tersebut dari mana, mempunyai nama dan sebagainya, ya. Begitu untuk membayangkan sebuah field yang ada di table. Oke, kita tuliskan saja ya. Karyawan mempunyai ID. Lalu dia mempunyai nama, dia mempunyai alamat, umur, dan yang terakhir di sini kita akan masukkan jenis kelamin. Oke. Nah, namanya sudah kita tentukan. Sekarang tipenya, tipe data si struktur ini. Nah, ID ini kan merupakan angka. Nah, angka. Kalau angka kita pilih saja di sini tipe data integer. Oke. Kita tuliskan saja lengthnya 3. Nah, ID ini juga akan menjadi sebuah field unik dalam sebuah table. Jika dia unik dan ingin kita gunakan sebagai kunci atau perwakilan dari semua record yang ada, nah kita harus tentukan dia sebagai primary key. Artinya dia adalah kunci utama. Di sini teman-teman bisa lihat ada pilihan primary, unik dan sebagainya. Silakan pilih saja primary. Nah, tidak lupa silakan centang AI di sini. AI ini adalah auto increment. Artinya apa? Ketika kita menuliskan data baru di sini, nanti teman-teman tidak perlu lagi menulis. Ya, nanti kita lihat ya. Dia akan otomatis dibentuk dan otomatis dibikin oleh sistem. Nah, selanjutnya nama. Nama biasanya datanya apa sih? Angka apa huruf? Atau apa kalimat? Nah, kalau dia merupakan sebuah kalimat atau kata-kata, pilih saja dia varchar. Nah, kira-kira panjang nama berapa sih? Ya mungkin nama paling panjang 30 ya. Bisa jadi ada 50 dan sebagainya. Silakan tulis saja yang kira-kira namanya panjang atau yang paling panjang berapa. Bisa teman-teman sesuaikan dengan keadaan. Ya, nama kita ambil saja mungkin 50 ya. Nah, alamat. Di sini ada alamat. Alamat ini kan panjang ya. Biasanya dia merupakan sebuah string atau kata-kata yang panjang. Jika dia sangat panjang, kita bisa pilih tipe data teks. Nah, di sini lengthnya tidak perlu kita tentukan lagi. Nah, selanjutnya lihat umur. Umur tipe data yang paling relevan yaitu integer karena dia merupakan sebuah angka. Jika dia merupakan sebuah angka, silakan pilih tipe data integer. Nah, kemudian lengthnya berapa nih? Biasanya umur kan karakternya ada 3. Tuliskan saja 3. Dan zaman sekarang sudah tidak ada lagi length umur 4 ya, ribuan nggak mungkin. Kita tuliskan saja 3. Oke. Nah, lalu yang terakhir jenis kelamin. Jenis kelamin ini ya mungkin bisa kita bayangkan ya, jenis kelamin ini kan ada pria, ada wanita ya. Ada pria, wanita. Nah, kira-kira panjangnya berapa sih? Yang paling panjang kan wanita ya. Kalau kita hitung karakternya paling jumlahnya WANITA ya 5. Ya tuliskan saja 5. Kalau pria kan cuma 4 ya. Tuliskan saja yang paling panjang berapa. Nah, itu kan merupakan sebuah string. Nah, ini juga kita masukkan saja varchar. Kalau kata-kata dia tipe datanya varchar. Oke, sampai sini klik saja tombol save. Pastikan dulu semuanya sudah oke ya. Nah, processing.
Oke, sampai sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah table bernama karyawan. Di sini tabelnya sudah siap untuk diisikan. Sebenarnya di PHP MyAdmin sudah ada menunya ya. Di sini ada menu insert. Teman-teman bisa coba klik insert. Nah, di sini tinggal isikan saja data yang ingin dimasukkan ke tabel karyawan tersebut. Kita coba ya. Kita input Budi, alamatnya Bandung, umurnya 20, jenis kelaminnya pria. Nah, jika sudah yakin silakan klik tombol go. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ID-nya dikosongkan saja karena tadi kita sudah set auto increment. Nah, silakan kalau sudah yakin ya, klik tombol go. Oke, di sini ada alert one row inserted, berarti sudah berhasil. Kita cek lagi, klik browse di sini. Nah, sudah masuk ya datanya. Oke, cara kedua kita akan gunakan SQL. Nah, dan yang inilah yang sebenarnya teman-teman harus pahami. Karena materi SQL ini akan dipakai ketika teman-teman membuat form sendiri di PHP pada pelajaran selanjutnya. Oke, SQL ini apa sih? SQL ini kependekan dari Structured Query Language, yaitu bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk query database. SQL ini support di berbagai database, baik MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, dan yang lainnya. Nah, gimana sih cara nginsert di SQL? Nah, ikuti saja. Silahkan ketik insert, into, nama tabelnya apa. Nah, di sini diikuti dengan keyword set. Lalu, field yang ingin diinput apa saja. Nama, diikuti sama dengan, lalu value-nya apa. Misalnya value-nya Ojan. Lalu, alamatnya kita set. Nah, ini dipisahkan dengan koma ya. Field 1 dan yang lain dipisahkan dengan koma. Alamat sama dengan Jakarta. Lanjut lagi, umur sama dengan 30. Nah, yang terakhir jenis kelamin sama dengan pria. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan script insert. Mari kita klik tombol go di sini. Kita lihat. Nah, di sini ada alert one row inserted, berarti kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam tabel karyawan. Kita cek lagi, klik browse. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 2 record. Ini misalnya alamat Bandung pengen kita ganti jadi Semarang. Nah, teman-teman tinggal klik saja di sini ada menu edit. Tinggal ganti saja Bandung menjadi Semarang. Nah, klik saja tombol go. Nah, jika ada alert one row affected berarti sudah berhasil. Nah, ini kita bisa lihat alamatnya sekarang sudah berubah. Lalu bagaimana caranya dengan sintaks SQL? Nah, ceritanya kita pengen update lagi. Yang alamatnya tadi Semarang pengen kita ganti jadi Bandung. Tapi data yang ingin diupdate hanya Budi saja. Nah, kita coba ya. Budi, nama Budi ingin diubah menjadi Bandung. Nah, sintaksnya yaitu seperti ini. Update, diikuti dengan nama table, lalu diikuti dengan set, lalu field yang ingin diganti. Misalnya, fieldnya alamat menjadi Jakarta. Ya. Yang namanya where nama sama dengan Budi. Nah, seperti ini kurang lebih, kita cek lagi ya. Nah, Budi alamat Semarang pengen kita ganti Budi menjadi Bandung. Update karyawan set alamat sama dengan Jakarta ya, yang tadinya Semarang, yang namanya Budi. Seperti itu. Kalau sudah yakin, klik tombol go. Nah, one row affected berarti harusnya di sini sudah berhasil. Kita coba browse kembali. Nah, sekarang sudah berubah ya. Oh, sorry, tadi kita update-nya menjadi Jakarta ya, bukan Bandung. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Yang tadinya Semarang, tadi kita ganti menjadi Jakarta.
Oke, sekarang kita pengen ganti nih umurnya menjadi 40 yang namanya Budi. Sama aja scriptnya. Klik tombol SQL lagi. Update. Karyawan. Set. Umur sama dengan 40. Where ya. Kalau nggak pakai where, nanti umurnya bakal diterapkan ke semua record. Semua record karyawan nanti umurnya akan berubah menjadi 40. Makanya kenapa kita harus tambah where di sini untuk mengupdate data-data yang spesifik. Oke, referensinya nama Budi ya. Kita cek lagi ya. Yang namanya Budi, umurnya pengen kita update menjadi 40. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Update karyawan, set umur sama dengan 40, where nama sama dengan Budi. Oke, kalau sudah yakin klik tombol go. Nah, one row affected. Kita cek lagi. Oke, sudah berhasil. Kita sudah tinggal klik, ini ada tombol delete ya. Tinggal klik aja kalau mau ngapus. Nah, tinggal klik tombol OK. Nah, gimana caranya kalau di SQL? Nah, kita coba ya. Masuk lagi SQL, kita ingin delete yang namanya Budi, misalnya kayak gitu. Masuk lagi SQL, scriptnya tetap ini seperti saya jelaskan sebelumnya, ini adalah bahasa Inggris sih sebenarnya. Harusnya sih teman-teman udah mudah memahaminya ya. Delete from, tabelnya apa? Nah ini hati-hati, kalau delete from karyawan saja, maka semua record yang ada di table itu akan dihapus. Nah kalau delete from menggunakan where, maka yang dihapus adalah data spesifik saja. Nah tadi kan kita ingin hapus data Budi ya, kita cek lagi di sini. Nah Budi ingin kita hapus. Tambahkan saja referensinya apa? Where nama sama dengan Budi. Oke, kita coba jalankan ya. Go. Nah, one row affected. Kita coba lagi browse. Nah, di sini sudah habis datanya karena semuanya sudah kita hapus. Nah, kurang lebih begitu untuk script delete data. Select, kita harus mempunyai data dulu. Nah, di sini kan sudah kita hapus tuh semua. Nah, di sini kita masukin lagi aja data sampelnya. Klik tombol insert atau masukkan manual dari menu insert di sini. Nah, di sini saya memilih SQL. Oke, di sini saya coba masukkan lagi data-data sampel buat kita latihan select. Insert into karyawan, set nama atau alamat Jakarta. Oke, umur 20, jenis kelamin pria. Nah, di sini juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman, script insert ini bisa kita lakukan lebih dari satu kali. Kita kopas saja, kita taruh lagi di bawahnya. Nah, dipisahkan dalam titik koma seperti ini. Nah, ini kita ganti aja. Di sini kita melakukan batch insert, menginsert lebih dari satu. Kita ganti saja value-nya agar datanya berbeda. Nah, kita masukkan lagi. Nah, kita insert 3 saja ya buat sampel. Tony, Semarang, ya, jenis kelamin pria. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan script atau menginsert otomatis 3 kali. Kita coba klik go. Nah, one row inserted-nya ada 3, berarti sudah berhasil ya semua. Alertnya juga semua hijau, bukan merah ya, berarti sudah berhasil. Nah, di sini kita coba klik browse. Nah, oke, datanya sudah siap untuk kita select di SQL. Sebenarnya ya teman-teman, ketika teman-teman klik tombol browse ini, nah atau menu browse ini, dia menjalankan SQL select. Nah, bisa dilihat di sini.
Sebenarnya phpMyAdmin itu hanyalah alat bantu. Sebenarnya dia di belakang layar juga menjalankan script SQL untuk berkomunikasi dengan mesin MySQL-nya, mesin database-nya ya. phpMyAdmin itu hati-hati, bukan database, tapi hanyalah alat bantu. Database-nya yaitu MySQL ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Script-nya persis dengan yang dikeluarkan di sini. Silakan teman-teman klik menu SQL. Nah, di sini juga sudah otomatis. Di sini ditambahin sendiri oleh phpMyAdmin. Select bintang from karyawan where 1. Nah, inilah script untuk ngambil data. Nah, ini kalau kita jalankan, select bintang from karyawan, maka dia akan mengambil semua data-data yang ada di tabel karyawan. Nah, ini apa sih? Di sini kita bisa lihat ada bintang. Bintang itu artinya kita ingin ambil semua field-nya. Nah, untuk mengambil data karyawan, kita bisa mengambil data-data field spesifik saja. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu yang pakai bintang, atau dengan kata lain biasa disebut dengan wildcard. Select bintang from karyawan. Oke, kita klik go. Nah, tampillah semua datanya. Artinya kita mengambil semua data atau semua field, semua kolom yang ada di tabel karyawan tanpa terkecuali. Nah, sekarang kasusnya kita hanya ingin ambil nama saja yang ada di tabel karyawan. Gimana sih caranya? Select-nya tinggal kita modif sedikit. Select nama saja from karyawan. Nah, where-nya juga kita abaikan. Oke, penulisan tabel di sini juga bisa menggunakan petik atau tik ya. Dan juga bisa tanpa tik seperti ini. Nah, itu sama aja dan tidak akan error. Tuh. Kita coba ya, select nama from karyawan. Artinya kita mengambil namanya saja dari tabel karyawan. Kita coba klik go. Nah, di sini muncullah semua nama-nama tanpa terkecuali, tapi hanya namanya saja ya dalam karyawan ini. Otong, Tommy, Tony. Nah, ini teman-teman harus kuasai ya. Ini akan sering kita pakai SQL-nya atau script-nya nanti di latihan selanjutnya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita hanya ingin mengambil data tertentu saja? Nah, misalnya kita hanya ingin ambil yang umurnya 20 saja. Nah, gimana sih caranya? Ini sudah masuk ke dalam ranah select filter. Kita coba ya. Nah, cukup ketik select bintang atau select field-nya saja jika ingin mengambil field tertentu. From nama tabelnya. Where. Nah, di sini ada script where atau keyword where. Where-nya kita tentukan yang menjadi referensi apa? Kan tadi umur ya. Kita ketik saja di sini umur. Yang mana umurnya sama dengan 20. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, sekarang hanya tampil Otong saja karena hanya dialah yang umurnya 20. Nah, kurang lebih seperti itu untuk select filter. Select filter ini juga bisa kita kombokan dengan field lain. Jadi bisa ambil umurnya 20 dan jenis kelamin pria atau dan alamatnya Jakarta jika datanya banyak. Script SQL Select ini sangat berguna untuk teknik reporting. Kalau datanya sudah ribuan atau bahkan jutaan, untuk men-select data spesifik, ya kita menggunakan script select ini dengan menggunakan where. Nah, sekarang mari kita coba jika dia ingin mengambil atau men-select lebih dari satu field. Dan juga berdasarkan field combo ya, field umur dan field jenis kelamin. Nah, mari kita coba. Kita ingin select data spesifik saja, yaitu nama dari select hanya nama, from dari tabel karyawan, yang mana where umurnya 20. Nah, di sini kita kombokan dengan field referensi lain. Dan kita bisa tuliskan di sini dalam keyword and. Nah, seperti ini, combo search ya. Kita coba cek lagi di sini. 20 dan alamatnya misalnya Jakarta. Umur 20 dan alamatnya Jakarta. Oke, seperti ini. Mengambil data nama dari tabel karyawan yang umurnya 20 dan alamatnya Jakarta. Nah, ini kita coba ya. Klik go.
Nah, ketemu namanya Otong. Otong ternyata dia umurnya 20 dan alamatnya di Jakarta. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya datanya nggak ada. Ceritanya ini kita ingin ambil sengaja kan ya, alamatnya kita kombokan dengan Bandung. Nah, kalau kita lihat dalam record, Bandung kan adanya di Tommy dan nomor 40 ya. Harusnya ini hasilnya nggak ada. Nah, ini kita simulasikan saja ya. Ini bisa kita pakai fitur edit inline, langsung diedit di sini, atau kembali lagi kopas di dalam SQL. Nah, itu sama aja. Oke, sekarang kita ganti jadi Bandung ya. Harusnya ini datanya nggak ada. Ini hanya mensimulasikan saja. Kita klik go. Nah, empty ya, bener nggak ada. Karena tadi kalau kita lihat, tidak ada yang umurnya 20 dan alamatnya Bandung. Adanya umur 20, alamatnya Jakarta. Nah, kurang lebih seperti itu untuk select filter.